Baiklah, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Bambang Purnomo, SEMM, dan teman-teman yang semua yang telah memberi waktu untuk saya mempresentasikan Manajemen Mutu Terpadu, ringkasan materi pertemuan 1 sampai ke 7. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Graciela Sofia Pinona Siombing dengan NIM C1B0222124, UTS Mata Kuliah Manajemen Mutu Terpadu, dosen pengampu Pak Bambang Purnomo SEMM, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pemaparan yang pertama, pertemuan yang pertama, TQM. Apa itu Total Quality Management? Total Quality Management merupakan peningkatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi untuk memahami, memenuhi, bahkan melebihi harapan pelanggan. Unsur utama dalam TQM, fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, adanya keterlibatan, dan pemberdayaan karyawan. 5 pilar TQM. Yang pertama produk, yang kedua proses, yang ketiga organisasi, keempat kepemimpinan, dan yang kelima komitmen. Baiklah, untuk penjelasan pertemuan yang kedua, mutu atau kualitas. Mutu atau kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Pengaruh kualitas, reputasi perusahaan, keandalan produk, keterlibatan global, biaya kualitas, biaya pencegahan, biaya penafsiran, kegagalan internal, biaya eksternal. Standar kualitas internasional. ISO 9000, sekumpulan standar kualitas yang dikembangkan oleh International Standard Organization atau ISO. Fokus standar ini adalah menetapkan prosedur manajemen kualitas, kepemimpinan, dokumentasi terinci, perintah kerja, dan penyimpanan data. ISO 14000, sebuah standar manajemen lingkungan yang ditetapkan oleh ISO yang mencakup manajemen lingkungan, evaluasi kinerja, pelabelan pengauditan, dan penilaian siklus hidup. Baiklah, pertemuan yang ketiga, hubungan antara kualitas, kepuasan, dan kemampuan bersaing perusahaan. Kualitas produk atau jasa, appearance, yang kedua image, yang ketiga reliability, yang keempat durability, yang kelima safety, yang keenam customer service. Kepuasan pelanggan, yang pertama customer feeling, yang kedua expect performance, yang ketiga customer satisfaction index, yang keempat customer loyalty index. Kemampuan bersaing perusahaan, yang pertama price atau cost, yang kedua quality, yang ketiga innovation, yang keempat sustainability growth, yang kelima net income. Baiklah, pertemuan yang keempat dan kelima, alat-alat penerapan Total Quality Management atau TQM. Yang pertama, curah pendapat atau sumbang saran brainstorming. Yang kedua, diagram alur atau bagan arus proses. Yang ketiga, analisa SWOT. Yang keempat, ranking preferensi. Yang kelima, analisa tulang ikan atau fishbone. Yang keenam, penilaian kritis. Yang ketujuh, benchmarking. Yang kedelapan, diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Selanjutnya, pertemuan yang keenam, meningkatkan kualitas layanan. Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Pentingnya pelayanan. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, menghemat uang pemasaran. Yang ketiga, menyebabkan bisnis transaksi berulang. Yang keempat, memperkuat brand perusahaan. Dan yang terakhir, menghilangkan hambatan tertentu. Beberapa metode survei kepuasan pelanggan yang dapat digunakan. Sistem keluhan atau saran, komplain dan suggestion system adalah mengisi formulir untuk menyampaikan hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Selanjutnya, survei kepuasan pelanggan atau customer satisfaction surveys. Pengukuran langsung yang dilakukan terhadap pelanggan, baik secara terpilih maupun acak atau tertulis maupun lisan. Selanjutnya, gossiping. Dilakukan dengan cara menggaji seseorang yang bertindak pura-pura sebagai pelanggan potensial. Selanjutnya, last customer analysis, menghubungi kembali pelanggan yang berhenti membeli atau lari ke pemasok lain. Baiklah, pertemuan yang ketujuh, biaya kualitas dan produktivitas. Biaya kualitas itu apa sih? Biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk, seperti kemungkinan produk yang kualitasnya buruk. 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan, sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan. Kini mengharapkan biaya kegagalannya turun. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti biaya pemeriksaan dan pengujian
bahan baku, mengukur biaya kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Selanjutnya, produktivitas. Produktivitas berhubungan dengan memproduksi output secara efisien, secara khusus berkaitan dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Pengukuran produktivitas. Yang pertama, pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas parsial mengukur produktivitas untuk satu input pada suatu waktu, rasio produktivitas yaitu output dan input. Ukuran produktivitas operasional adalah output dan input diukur dalam kuantitas fisik. Selanjutnya, ukuran produktivitas keuangan adalah output dan input diukur dalam satuan uang. Yang kedua, pengukuran produktivitas total. Produktivitas total mengukur produktivitas semua input pada suatu waktu. Pengukuran produktivitas dengan menggunakan profil input atau profil measurement ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perubahan produktivitas. Pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba, profil, profit, lines, productivity measurement, perubahan laba dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas. Untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba, hitung biaya input yang seharusnya digunakan jika tidak ada perubahan produktivitas. Yang kedua, bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual. Yang ketiga, perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil, manajemen mutu terpadu adalah pendekatan holistik dalam mengelola mutu produk atau layanan yang melibatkan seluruh organisasi dari hulu ke hilir. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan dengan mengintegrasikan berbagai proses dan fungsi dalam organisasi, dengan fokus pada pencegahan daripada perbaikan. Manajemen mutu terpadu membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada mutu. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.